Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekoenzim. Perkenalkan, saya Refki Andani, saya berasal dari Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tata cara pembuatan ekoenzim. Dapat kita lihat di sini, saya sudah menyediakan bahan-bahannya, yaitu ada bahan organik, gula, serta air yang akan saya gunakan untuk pembuatan ekoenzim. Di sini saya sudah menakarnya sendiri. Saya menggunakan bahan organik untuk pembuatan ekoenzim, yaitu seberat 450 gram. Jadi saya menggunakan gulanya seberat 150 gram. Sedangkan air yang saya gunakan yaitu adalah 1,5 liter. Hal itu kita lakukan karena untuk pembuatan ekoenzim kita memiliki patokan, yaitu 1:3:10. Perbandingan 1 yaitu adalah untuk gula, perbandingan 2 yaitu adalah bahan organik yang kita gunakan, sedangkan 10-nya yaitu adalah air yang kita gunakan. Pada kesempatan kali ini saya sudah menakar sendiri bahan organik yang akan kita gunakan dalam pembuatan ekoenzim ini, yaitu adalah 450 gram. Jadi saya menggunakan bahan organik 450 gram, maka saya menggunakan gula sebesar atau seberat 150 gram. Sedangkan air yang kita gunakan yaitu adalah sebanyak 1.500 gram atau 1,5 liter. 3 hours later. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita masuk ke pembuatan ekoenzim. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memotong gula yang kita miliki. Setelah gulanya telah kita masukkan, selanjutnya kita aduk-aduk sebentar sampai gulanya merata. Setelah itu kita masukkan bahan organik yang telah kita sediakan. Bahan organiknya kita masukkan secara perlahan-lahan saja. Setelah kita masukkan semua, jadi kita tutup rapat. Setelah bahan organik saya campurkan semua, maka parameter yang dapat saya nilai di sini yaitu adalah untuk bentuk atau tampilan dari ekoenzim yang saya buat, yaitu untuk warna airnya yaitu berwarna kecoklatan, serta untuk baunya yaitu wangi. Itu dikarenakan mungkin saya menggunakan buah jeruk atau kulit jeruk, dan juga saya juga menggunakan kulit buah apel serta kulit buah mangga. Hal itu juga berefek terhadap wangi dari ekoenzim yang saya buat. Untuk setelah bahan organik yang telah kita masukkan ke dalam satu wadah tadi tercampur semua, maka kita tinggal menutup rapat wadah ini. Setelah itu kita bisa memberi label tanggal pembuatan dan tanggal untuk pemanenannya. Biasanya yaitu kita membutuhkan waktu 3 bulan. The next day. Ini merupakan tampilan dari ekoenzim pada tanggal 1 November 2020 atau lebih tepatnya 1 minggu pertama, di mana untuk baunya masih wangi serta untuk tampilannya masih segar. The next day. Berikut ini merupakan tampilan dari ekoenzim pada pengamatan kedua, yaitu pada tanggal 8 November 2020, di mana untuk tampilannya sendiri cairannya berwarna coklat, sedangkan untuk baunya yaitu sudah mulai menyengat bau keasamannya.
The next day, Ini merupakan tampilan dari ekoenzim pada pengamatan ketiga pada tanggal 15 November 2020, di mana untuk tampilannya sendiri sudah berwarna coklat akan tetapi tidak terlalu pekat, dan untuk baunya sangat menyengat bau asamnya. the next day, Ini merupakan tampilan dari ekoenzim pada pengamatan yang keempat, yaitu pada tanggal 22 November 2020, di mana untuk tampilannya sendiri untuk baunya sudah sangat menyengat, sedangkan untuk warnanya yaitu berwarna kecoklatan akan tetapi tidak terlalu gelap. a few moments later. Sebelum videonya berakhir, saya akan menjelaskan sedikit tentang ekoenzim. Mungkin ada beberapa dari kita yang belum mengetahui ataupun mengenal tentang apa itu ekoenzim. Bisa kita lihat di sini, ekoenzim ialah suatu cairan serbaguna hasil dari fermentasi selama 90 hari, yaitu terdiri dari 1. Sisa buah dan sayuran, ataupun bisa juga sisa-sisa hasil limbah dapur yang tidak terpakai lagi seperti kulit buah, sisa sayuran, sisa gigitan kelelawar dan lain-lain. 2. Gula yang di sini yaitu bisa gula merah ataupun molase. Yang ketiga, air yang bisa digunakan yaitu air keran, air hujan, serta air buangan AC dan lain-lain. Setelah kita mengetahui apa itu ekoenzim, sekarang kita harus mengetahui juga siapakah penemu dari ekoenzim tersebut. Ekoenzim ditemukan atau dikembangkan oleh seorang berwarga negara Thailand yang bernama Dr. Rosukon Panfong. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang pertama, dia juga merupakan seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Dia melakukan penelitian selama 30 tahun. Sedangkan pada gambar nomor 2 tersebut ialah Dr. John On. Dr. John On ini merupakan orang yang memperkenalkan secara lebih luas ekoenzim. Dia adalah seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Untuk manfaat dari ekoenzim sendiri yaitu sangat banyak. Manfaat ekoenzim ini diantaranya itu bisa digunakan sebagai sabun, untuk sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, serta untuk menghilangkan mampet WC. Manfaatnya yang lain yaitu pada kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai filter udara, herbisida, pestisida alami, dapat menurunkan asap dalam ruangan, bisa untuk memfilter air, bisa juga digunakan untuk pupuk alami untuk tanaman, menurunkan efek gas rumah kaca, dan banyak lagi. Di antaranya untuk di bidang kesehatan yaitu untuk meredakan infeksi pada alergi anak, sebagai detoks atau imun tubuh, bisa menyembuhkan luka bakar juga, bisa juga menyembuhkan berbagai luka akibat penyakit, dan juga bisa digunakan untuk mengobati bisul. Dan tak jarang juga cairan ini disebut sebagai cairan sejuta manfaat. Sedangkan manfaat dari ampas ekoenzim sendiri juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya yaitu bisa digunakan sebagai pengharum mobil. Hal ini bisa dikeringkan dan dimasukkan ke dalam tas kain kecil. Serta manfaat ampas ekoenzim yang kedua yaitu dapat membersihkan saluran kloset. Caranya yaitu di blender halus terlebih dahulu, setelah itu dituangkan ke kloset pada malam hari. Manfaatnya yang ketiga yaitu dapat mengusir tikus. Caranya yaitu dikeringkan terlebih dahulu ampas ekoenzim tersebut, selanjutnya ditaruh di tempat di mana tikus suka berada. Ampas ekoenzim juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman organik. Caranya yaitu ditanam di dalam tanah atau dimasukkan ke biopori. 3 hours later. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini, dan semoga dari apa yang ditonton dapat bermanfaat, dan terlebih lagi dapat memanfaatkan limbah industri yang ada di sekitar kita
dan bisa bermanfaat. Sebelumnya ini merupakan video untuk tugas mata kuliah yang saya ampu, yaitu energi listrik pertanian. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.